wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Anggraini dari program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Negeri Salatiga. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari analisa kegiatan ibadah di Masjid Jami Al-Hadi, Desa Prawoto, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah selama pandemi COVID-19 tahun 2020. Ramadan tahun lalu sangat sedikit berbeda dengan Ramadan tahun ini. Ramadan kali ini kita harus berada di tengah-tengah pandemi virus corona. Pandemi ini mengakibatkan semua umat Islam harus membatasi kegiatan yang biasa dilakukan ketika bulan suci Ramadan tiba, termasuk masalah ibadah. Peribadatan yang biasa dilakukan secara berjamaah sekarang sudah mulai dibatasi. Mereka ada yang memilih untuk melakukan ibadah dari rumah. Namun ada juga yang tetap menggelar ibadah di masjid atau musola yang memang daerah tersebut bukan zona merah COVID-19. Tidak hanya kegiatan ibadah pada bulan suci Ramadan saja yang dibatasi, akan tetapi pada saat perayaan Hari Raya Idul Fitri dan silaturahmi antar warga juga sama, sudah mulai dibatasi. Bisa kita analisa kegiatan ibadah di bulan suci Ramadan dan perayaan Hari Raya Idul Fitri pada tahun lalu dengan tahun sekarang memang berbeda dan memiliki dampak yang cukup besar. Selain itu, kita juga akan mencari alternatif atau langkah-langkah yang bisa kita lakukan agar masyarakat Desa Prawoto dapat menjalankan ibadah dengan aman, tentram, dan damai. Tentunya tetap mengedepankan kesehatan dan sesuai dengan protokol kesehatan COVID-19. Yang pertama yaitu penyelenggaraan ibadah pada bulan puasa, meliputi sholat tarawih, pembayaran zakat, dan pengelolaannya. Bulan puasa merupakan bulan yang penuh berkah yang dinantikan oleh seluruh umat Islam. Pelaksanaan kegiatan ibadah bulan puasa tahun lalu sangat meriah, tepatnya sebelum adanya pandemi COVID-19. Kegiatan tersebut dilakukan tanpa ada jarak, dan mereka juga dapat berjabat tangan maupun berkumpul dengan orang-orang terdekat dan orang-orang di sekeliling mereka. Sholat tarawih merupakan kegiatan ibadah yang sangat dinantikan oleh masyarakat di Desa Prawoto, terutama bagi anak-anak. Anak-anak sangat antusias ketika menjalankan ibadah tersebut, karena mereka biasanya akan melakukan tarawih keliling. Maksudnya di sini adalah tarawih ini dilakukan setiap hari dengan mereka melakukannya dari masjid atau musola satu ke tempat masjid atau musola lainnya. Mereka melakukannya dengan sangat senang. Setelah itu, ketika mereka selesai sholat tarawih, mereka juga mengikuti kegiatan tadarus. Tadarus tersebut diikuti oleh orang tua, remaja, hingga anak-anak kecil. Anak-anak kecil ini yang mengikuti ini mereka yang sudah cukup fasih dalam membaca Al-Quran. Pelaksanaan untuk kegiatan tadarusnya sendiri setelah menjalankan sholat 5 waktu dan setelah sholat tarawih. Setelah mereka tadarus, biasanya mereka itu berkumpul dan bermain untuk menunggu waktu sahur. Setelah itu mereka akan melakukan tongtek bersama. Akan tetapi setelah adanya pandemi COVID-19 yang mewabah di beberapa negara termasuk di Indonesia, seluruh kegiatan atau aktivitas manusia berubah. Perubahan tersebut berdampak pada seluruh aspek termasuk aspek ibadah. Perbedaan dalam aspek ibadah itu juga terasa di tempat saya semenjak wilayah Pati dinyatakan dalam zona merah, tapi alhamdulillah sekarang sudah tidak. Meskipun sudah tidak dalam zona merah, kami warga Pati tetap waspada dan berhati-hati dan tetap menjaga kebersihan. Meskipun sempat berada di zona merah, mayoritas masyarakat di Desa Prawoto masih tetap menjalankan ibadah seperti biasanya. Namun ada juga sebagian dari mereka yang lebih memilih menjalankan sholat atau ibadah dari rumah. Menurut mereka, hal ini itu memiliki dampak
positifnya tersendiri. Mereka mengatakan bahwa mereka merasa lebih khusyuk dalam beribadah dan memiliki waktu luang yang lebih untuk berkumpul bersama keluarganya. Dan bagi mereka yang menjalankan ibadah di masjid, mereka juga merasakan dampak dari pandemi ini. Mereka yang biasanya setelah sholat berjabat tangan atau bersalaman, sekarang mulai sudah tidak dilakukan. Mungkin hal ini dikarenakan setelah ada berita bahwa wilayah Pati terdampak atau ada yang positif COVID-19. Kemudian membayar zakat. Membayar zakat merupakan kegiatan yang dilakukan sebelum dilaksanakannya sholat Idul Fitri. Di desa saya, kegiatan membayar zakat fitrah dilakukan di tempat seorang mudin. Mudin adalah orang yang bertugas mengadakan pencatatan pengurus nikah dan kematian, serta segala sesuatu yang berhubungan dengan kematian, pendataan tentang nikah, talak, rujuk, dan cerai. Kedua, memfasilitasi pembinaan kerukunan antar umat beragama, sosial budaya, dan keagamaan. Ketiga, menyiapkan pelaksanaan pembinaan di bidang pendidikan. Yang terakhir, membina kegiatan pengumpulan dana sosial, zakat, infak, dan sedekah, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa sesuai dengan bidang tugasnya. Selain di tempat seorang mudin, zakat juga dapat dibayarkan kepada tetangga atau warga yang tidak mampu. Jadi di dalam satu keluarga itu ada yang membayar zakat di tempat seorang mudin dan ada juga yang membayarkan zakatnya kepada orang di sekitar atau warga di desa saya yang tidak mampu. Setelah semua zakat terkumpul, yaitu kemudian zakat tersebut dikelola. Zakat tersebut dikelola untuk diberikan kepada fakir miskin dan orang yang tidak mampu. Untuk proses membayar zakat saya rasa tidak berbeda dengan tahun sebelumnya dengan tahun ini. Kemudian untuk mengatasi pandemi COVID-19 yang kian mewabah, pengelola masjid dan pemerintah desa Prawoto mencari solusi agar masyarakat desa Prawoto mampu menjalankan ibadah bulan puasa dengan aman, tentram, dan damai. Langkah-langkah yang dilakukan adalah yang pertama, menyiapkan sabun dan tempat cuci di masjid. Yang kedua, memberikan batas atau jarak di antara barisan shaf sholat. Yang ketiga, menggunakan masker apabila keluar dari rumah dan melaksanakan kegiatan yang bersifat sosial. Untuk kegiatan membayar zakatnya sendiri, langkah yang dilakukan adalah memakai masker ketika membayarkan zakat ke tempat seorang mudin. Yang kedua, jaga jarak di antara orang-orang yang lain 1-2 meter ketika hendak membayar zakat. Intinya pada saat mereka berada di kerumunan, diusahakan untuk mereka itu tetap jaga jarak dan memakai masker. Yang kedua yaitu penyelenggaraan perayaan Hari Raya Idul Fitri, meliputi sholat Hari Raya Idul Fitri dan silaturahmi antar warga. Setelah menjalankan ibadah puasa 1 bulan lamanya, kini tiba saatnya kita untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri. Perayaan Hari Raya Idul Fitri pada tahun sebelumnya sangat meriah sebelum adanya pandemi COVID-19 yang mewabah ke berbagai negara. Menjelang hari Lebaran, tepatnya 3 atau 2 hari sebelum Lebaran, anak kecil sudah mulai menyalakan petasan atau kembang api hingga di hari puasa terakhir. Malam hari di puasa terakhir, masjid dan musola sudah mulai mengumandangkan takbir. Takbir tersebut dikumandangkan setelah sholat maghrib atau seusai berbuka puasa. Takbir yang bergema di masjid dan musola dihiasi oleh suara orang tua, remaja, hingga anak-anak kecil juga ikut serta dalam takbir tersebut. Masyarakat juga melantunkan takbir dari rumah masing-masing sambil bersiap-siap untuk melaksanakan ibadah zakat. Seperti
Seperti biasanya, masyarakat Desa Prawoto akan melakukan takbir keliling yang diikuti oleh orang tua, remaja, hingga anak-anak kecil. Setiap kampung akan membuat semacam karnaval yang dibuat dengan semenarik dan sekreatif mungkin. Semua kegiatan tersebut dilakukan dengan tanpa ada jarak di antara mereka. Kemudian esok harinya seluruh masyarakat Desa Prawoto akan menjalankan sholat Idul Fitri di Masjid Jami Al-Hadi. Mulai dari jam 2 pagi masih sudah didatangi orang-orang untuk menunggu waktu subuh dan melakukan sholat Idul Fitri. Orang-orang berbondong-bondong dengan membawa tikar dari rumah masing-masing yang nantinya akan digunakan sebagai alat untuk sholat bersama dengan keluarganya. Sholat dilaksanakan dengan khusyuk dan penuh sukacita. Setelah selesai sholat, masyarakat berkumpul untuk melihat petasan yang sudah disiapkan dan terpasang di bawah pohon beringin tanpa ada jarak di antara mereka. Namun, semenjak adanya pandemi COVID-19, kegiatan seperti adanya takbir keliling sudah mulai dibatasi. Kemudian sholat Idul Fitri juga berbeda karena sebagian masyarakat ada yang memilih untuk menjalankan sholat tersebut dari rumah. Kemudian bagi mereka yang tetap menjalankan ibadah sholat Idul Fitri di masjid, mereka juga sama merasakan perbedaannya. Di antara jamaah ada yang enggan untuk berjabat tangan dengan yang lainnya. Tentunya mereka yang melaksanakan atau menjalankan ibadah sholat Idul Fitri di masjid sudah menerapkan sesuai dengan protokol kesehatan pandemi COVID-19. Setelah menjalankan sholat Idul Fitri, mereka akan bersilaturahmi dengan sanak saudara dan tetangganya. Momen ini adalah momen yang paling menyenangkan karena mereka dapat berkumpul, berbincang-bincang, dan makan makanan khas lebaran dengan keluarga dan saudara yang jauh yang jarang mereka temui. Anak-anak juga sangat menyukai momen ini karena ketika mereka bersilaturahmi ke rumah tetangga maupun saudara, mereka biasanya akan diberikan THR dan mereka juga dapat membeli jajanan atau makanan yang ditujukan oleh sang tuan rumah. Akan tetapi, suasana lebaran tahun ini sangatlah berbeda. Suasana lebaran tahun ini sedikit sepi karena biasanya banyak kendaraan yang berlalu lalang untuk berkunjung ke rumah saudaranya maupun tetangga. Mungkin salah satu faktor penyebab adalah pemudik yang dilarang untuk pulang karena biasanya para pemudik itu pulang ke kampung mungkin 1 tahun sekali ketika hari raya Idul Fitri atau ada kegiatan penting yang mendesak seperti ada keluarga yang meninggal, ada saudara atau keluarga yang melangsungkan pernikahan atau yang lainnya. Kegiatan silaturahmi saat lebaran tahun ini tepatnya di tengah-tengah pandemi COVID-19 hanya dilakukan di dalam desa saja, hanya di lingkungan kerabat dekat yang mungkin mereka masih berada di dalam satu lingkup desa dan tetangga dekat saja. Berbeda pada tahun sebelumnya yang mereka bisa keluar desa atau bahkan keluar kota untuk bertemu sanak saudara, dan pemudik juga bisa pulang ke kampung halaman untuk bertemu orang tua dan saudara-saudara mereka. Untuk mengatasi pandemi COVID-19 yang sedang memasuki ini, pengelola masjid dan pemerintah Desa Prawoto mencari solusi agar masyarakat Desa Prawoto mampu menjalankan ibadah Idul Fitri dan silaturahmi antar warga dengan aman, tentram, dan damai. Langkah yang dilakukan adalah ketika akan menjalankan sholat Idul Fitri, mereka harus melakukan pengecekan suhu tubuh satu persatu. Kemudian menyediakan sabun dan tempat suci di area masjid. Kemudian memberikan tanda atau jarak 1-2 meter di antara barisan atau saf sholat. Kemudian yang terakhir, menggunakan masker ketika akan menjalankan ibadah sholat Idul Fitri. Dan ada pula
remaja yang berinisiatif, remaja masih tentunya, untuk membagikan masker kepada jamaah yang tidak membawa masker ketika akan mengikuti sholat Idul Fitri. Untuk kegiatan silaturahmi antar warga, maka yang dilakukan adalah memakai masker ketika berkunjung ke tempat saudara atau tetangga dan memberikan jarak ketika melakukan interaksi di antara mereka. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada